Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Seperti pujian ini saudaraku, dan tema firman Tuhan hari ini yaitu tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya bisa katakan amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita buka sama-sama dalam Lukas pasal yang pertama. Haleluya. Lukas pasal yang pertama ayat 37, kita baca ayat ini saudaraku dalam hitungan ketiga. Ya, baik saudara yang ada di rumah maupun kita yang ada di tempat ini. Imani ayat firman Tuhan ini dan kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lebih banter, lebih yakin lagi saudaraku. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil saudaraku. Ya, saudara pernah dengar mungkin keluhan-keluhan orang lain, bahkan kita juga pernah mengeluh, itu mustahil. Ya, kata mustahil. Itu mustahil, apa mungkin bisa terjadi. Bahkan di hari-hari yang sukar yang saudara alami, ya, apa mungkin itu terjadi? Mustahil itu dapat terjadi, ya. Klik. Ya, ini kata mustahil tadi, ya. Mustahil itu terjadi. Tetapi saudaraku, yang dialami oleh Maria sebagai manusia, wajar saja dia meragukan. Ya, untuk meyakinkan Maria saja saudaraku, malaikat harus berkata, saudaraku, di dalam ayat selanjutnya saudaraku dikatakan bahwa Roh Kudus itu ada. Bahwa Roh Kudus itu yang Maha Tinggi itu menaungimu Maria. Dan sebagai tanda saudaraku bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudaranya, sanaknya Elisabeth juga mengandung. Ya, dan perkataan Maria di ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ini manusia, bagaimana mungkin itu terjadi? Kamu gak percaya, sanakmu yang sudah lanjut Elisabeth, dia juga mengandung. Terkadang kita perlu diyakinkan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Terkadang kita harus minta tanda dulu. Terkadang kalau kita lihat sesuatu dulu yang meyakinkan kita, baru kita percaya saudaraku. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang belum kita dapat, tapi kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan. Nah, saudaraku, dalam kasih Kristus ada banyak yang Tuhan bisa sanggup melakukan dalam kehidupan orang percaya. Ya, ada banyak saudaraku. Yang pertama saudaraku, Tuhan sanggup dapat mengubah setiap kehidupan kita. Tuhan sanggup dapat mengubah setiap pribadi-pribadi kita yang datang maupun yang ada di rumah saat hari ini. Bukan berarti Tuhan tidak tertarik untuk mengubah perekonomian saudara. Untuk mengubah kondisi saat ini. Kita tahu kondisi saat ini saudaraku, ya, COVID-19 melanda seluruh dunia dan efeknya luar biasa. Buat perekonomian, buat usaha, pekerjaan. Bukan berarti Tuhan tidak tertarik untuk mengubah itu. Tuhan lebih tertarik untuk mengubah saya dan saudara. Itu yang pertama. Tuhan rindu ada pemulihan dalam diri setiap kita sebagai pengikut Tuhan, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Karena Tuhan sangat bergairah kepada kita. Karena Tuhan sangat mengejar kita. Karena Tuhan sangat pengen dekat dengan kita. Segala sesuatu dapat Tuhan pulihkan, tetapi lebih dulu Tuhan mau pulihkan saya dan saudara. Amin. Ini yang pertama, saudaraku. Ya, Yesaya 43 ayat 43 ayat yang 4, demikian firman Tuhan. Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan menjadikan kita sangat luar biasa, dikatakan apa? Engkau berharga dan mulia di mataku.
Saudara berharga lebih dari usaha saudara. Saudara lebih berharga daripada uang saudara. Saudara lebih berharga dengan kondisi keadaan saat ini. Itu sebabnya Tuhan lebih bergairah. Tuhan lebih utamakan untuk saudara dan saya mengalami pemulihan lebih dulu. Minggu lalu gembala membahas tentang bagaimana kekristenan kita untuk kita tetap setia. Jangan melakukan zina secara jasmani, jangan melakukan zina secara rohani, saudaraku. Ya saudaraku dalam kasih Kristus. Supaya apa? Supaya hidup kita ini dibawa terus di dalam pengudusan Tuhan. Karena kita ini mulia. Nah saudaraku dalam kasih Kristus, Tuhan menjadikan kita itu luar biasa saudaraku. Dan dia tidak pernah menyerah untuk memulihkan dan mengubah hidup saya dan saudara. Ya, kalau ada seorang mentoring, seorang pemimpin, memimpin seseorang, lihat anak yang dipimpinnya saudaraku mengalami kegagalan, mungkin seorang pemimpin manusia itu mungkin capek. Kamu dibawa ke lebih baik kok gak berubah-berubah. Tapi saya mau katakan Tuhan tidak pernah capek dan tidak pernah menyerah untuk membawa saudara dipulihkan oleh Tuhan. Nah saudaraku, ini alasan Tuhan karena kita berharga, mulia di hadapan Tuhan. Dikatakan lagi dan aku mengasihi engkau. Tanamkan ini dalam diri kita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Begitu Tuhan mengasihi kita bahkan dia memberikan dirinya, nyawa ganti dosa kita. Dia memberikan kasihnya untuk memulihkan kita saudaraku dalam kasih Kristus. Apapun kondisi yang saudara alami, bagi manusia engkau buruk, bagi manusia engkau hancur, bagi manusia tidak ada harapan lagi untuk dipulihkan. Ya, bahkan engkau ditolak oleh dunia karena kesalahan dan kegagalan yang engkau alami. Tetapi karena kasihnya, karena dia mengasihi kita, dia mau membawa kita untuk segera dipulihkan dalam Tuhan. Saudaraku dalam kasih Kristus, ya percaya. Kalau saudara datang hari ini ada maksud dan rencana Tuhan untuk Tuhan kerjakan lebih dulu hidup saya, hidup saudara. Terkadang banyak orang menuntut Tuhan ubahkan usaha saya. Tuhan mujizatmu nyata buat kebutuhan saya. Tuhan mau lebih dulu diri kita, amin. Tuhan mau lebih dulu diri kita saudaraku. Dikatakan aku mengasihi engkau. Saudaraku dalam kasih Kristus ada seorang perempuan yang berzina. Perempuan yang berdosa dalam Yohanes pasal 8 sampai ayat 1 sampai 11. Ya. Secara hukum Taurat perempuan ini harus mati. Karena mereka kedapatan berzina. Secara hukum Taurat dia harus dirajam dengan batu. Tidak ada lagi masa depan. Tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada lagi kesempatan untuk meraih masa depannya. Karena secara hukum Taurat harus mati di rajam batu, saudaraku. Tetapi kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Karena engkau berharga, karena aku mengasihi engkau. Karena engkau mulia, kata firman Tuhan tadi. Tuhan mau pulihkan, yang rusak Tuhan betulkan. Yang hancur Tuhan perbaiki. Nah saudaraku dalam kasih Kristus di ayat yang ke-11. Jawabnya perempuan itu berkata tidak ada Tuhan, mereka sudah pergi. Tetapi lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Aku pun mengasihi engkau dan tidak menghukum engkau. Aku memberi kesempatan untuk engkau boleh memiliki masa depan. Untuk engkau boleh memperbaiki dirimu. Saudaraku, bukankah ini kasih yang luar biasa saudaraku? Dia menerima kita apa adanya. Dia selalu memberikan kesempatan yang baru buat saya dan saudara. Tidak ada yang mustahil saudaraku. Bagi Tuhan, dia sanggup memulihkan saya dan saudara. Petrus pernah gagal saudaraku. Petrus pernah gagal, dia seorang murid Yesus yang berapi-api, banyak ngomong. Saudaraku kayak aku persis. Saya namanya Simon Petrus ya. Simon Stinjak. Ya. Wah semangatnya ini sekali luar biasa. Tapi sedikit ini langsung down. Ini lagi dipulihkan dalam hidup Petrus. Dia murid Yesus yang berapi-api, dia murid Yesus yang antusias sekali, tetapi ketika tantangan itu datang dia pernah gagal dalam pengiringan akan Tuhan. Dia menyangkal
Yesus 3 kali. Dia menyangkal Yesus 3 kali, saudaraku. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak pernah gagal? Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Amin. Ya, bukan akhir segalanya. Tetapi ketika Petrus, saudaraku, dia menyangkal Yesus 3 kali. Perhatikan ayat ke-61 dan 62. Demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Saya sebut ini pandangan kasih. Pandangan memulihkan. Pandangan sesuatu bahwa Petrus itu masih berharga dan masih bisa diperbaiki. Pandangan cinta, saudaraku. Bagaimana Yesus memandang Petrus dan lalu ayat 62 ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ada apa di situ? Ada pemulihan, ada hancur hati. Tuhan, terima kasih, aku masih berharga. Engkau mengingatkan aku akan dosa, Engkau mengingatkan aku akan kesalahan, dan Engkau masih memberikan aku pengharapan dan masa depan. Haleluya. Ada pengharapan dan masa depan. Petrus saat itu bangkit dan dia dipakai menjadi murid yang luar biasa. Bahkan dia menyerahkan dirinya untuk mati, saudaraku, di dalam pemberitaan Injil. Siapa yang nyangka hidup seseorang hari ini mungkin bagi dunia engkau sudah rusak. Saudara sudah hancur, saudara sudah tidak ada harapan, tapi bagi Yesus dia sanggup memulihkan kita. Tadi kita nyanyikan lagu ya saudaraku. Ya, hanya Kau Tuhan penolongku. Dikatakan apa? Yang selalu setia. Angkat pujian ini. Yang selalu setia. Yang selalu setia bersamaku. Katakan saudaraku bahwa kasih Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Saudara percaya berserah? Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tidak terlambat saudara, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan dalam diri kita, Tuhan, aku berharga. Masih banyak rencana Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan kasih Tuhan memulihkan kita, amin. Yang kedua, yang sanggup Tuhan lakukan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku, Tuhan sanggup mengadakan. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau Tuhan sanggup mengadakan yang ada, diperbanyak itu sering saudaraku. Ya 5 roti 2 ikan ada. Tuhan mujizat nyata banyak. Minyak seorang janda yang hanya 1 buli banyak. Tetapi yang tidak ada menjadi ada. Kita baca dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama saudaraku. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita pelajari bahwa ayat 1 dan ayat 2 ini ada waktu yang berbeda. Ya, ayat 1 ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iblis jatuh saudaraku merusak yang diciptakan ini. Ayat 2 mulai Allah merestorasi kembali. Ya, menciptakan, memperbaiki kembali yang rusak. Nah, di ayat yang pertama ini yang saya akan bahas bahwa Dia menciptakan. Nah, kata menciptakan di sini dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata barau. Saudaraku, barau. Yang berarti Dia menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi
Yang tidak ada menjadi ini menciptakan. Mustahil bagi manusia. Mana mungkin. Kalau misalnya modal 500.000 mungkin Tuhan akan gandakan dengan kita berusaha, bekerja, Tuhan memberkati jadi banyak. Tapi ini tidak ada sama sekali Tuhan adakan, saudaraku. Ya. Tetapi hari ini kita melihat judul firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudaraku. Satu kisah tentang Petrus dan Yesus pada waktu ada pembayaran bea bait Allah, saudaraku. Uang di mulut ikan, ya. Yesus bilang kepada Petrus, supaya kita tidak menjadi syak bagi banyak orang, kamu pergi mancing. Dikatakan pergilah memancing ke danau, dan ikan yang pertama kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan apa? Menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambil itu dan bayarlah kepada mereka. Bagiku dan bagimu juga. Wow. Saudara mancing sekarang, periksa mulutnya saudaraku. Ada. Tapi Yesus pernah lakukan ini. Pernah lakukan ini. Tidak ada menjadi ada. Saudaraku, tidak ada yang mustahil kalau sudah Tuhan berfirman, kalau Tuhan sudah berkehendak. Saudara percaya itu. Tidak ada yang mustahil. Ya. Ibu Yohan bilang ketika keadaan diberkati, ya, sanggup kita masih bilang mujizat ada, tidak ada yang mustahil. Tapi ketika dalam kondisi yang sukar, masih sanggupkah kita bilang tidak ada yang mustahil begitu? Nah, saudaraku, dalam kasih Kristus, kesaksian satu lagi tentang istri saya, saudaraku. Waktu sekolah Alkitab di Manado, ada waktunya pulang ke rumah. Orang tuanya bilang sudah tidak ada uang lagi kalau kamu balik ke sini untuk balik ke sekolah, saudaraku. Tetapi yang tidak ada menjadi ada itu mereka juga alami. Jadi malam pada waktu mau pulang, pergi pagi pulang malam, saudaraku, tidak ada ongkos. Apa yang terjadi? Seekor tikus membawa uang 100.000. Wow, luar biasa. Tidak ada menjadi ada. Tikus mana? Tikus itu jorok, kotor, saudaraku. Tapi tikus uangnya itu tidak terlipat. Satu lembar dibawa oleh tikus ke ruang tamu dan itu menjadi ongkos dia pulang. Bukankah ini ajaib? Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada pun menjadi ada, saudaraku. Ya. Filipi pasal 4 ayat 19, demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan, kemuliaannya. Di dalam siapa? Kristus Yesus. Hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Yesus. Dia akan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saya lihat keluhan-keluhan banyak jemaat. Waduh, kondisi sekarang sukar. Tetapi Tuhan buka jalan, ya saudaraku. Tuhan adakan semuanya. Ya. Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Saudara yang percaya katakan engkau sanggup, amin. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadi. Saya minta saudara bisa angkat tangan di mana engkau duduk. Bapakku, katakan ajaib, ajaib segala rancangan. Yes, katakan Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup
menurut kehendak-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Amin. Amin. Dikatakan engkau sanggup. Saudaraku, ketika gembala nelpon Ibu Gembala untuk mempercayakan hari ini untuk bawa firman Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan mau bawa apa ini? Bukan berarti tidak ada menu-menu kalengan. Banyak saudaraku. Yang ini udah ada, belajar ini udah ada, pernah belajar ini sudah ada. Tapi hari Kamis di doa pagi itu temanya Ayub. Tapi gembala itu berdoa apa? Tuhan, Engkau adakan mujizat bagi jemaat-Mu. Masih ingat mungkin Pak Gembala ya di doa pagi. Tuhan, Engkau nyatakan mujizat bagi jemaat-Mu hari-hari ini seperti Engkau membuka laut Teberau. Bawa mereka untuk melihat Tuhan, memandang kepada Tuhan bahwa mujizat masih ada. Hari Sabtu Bapak Kornel sampaikan hal yang sama untuk meneguhkan firman Tuhan hari ini. Bapak Kornel bilang apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Poin yang ketiga, mempercayai tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wow, saudaraku. Dan poin yang ketiga ini akan saya bawa lagi saudaraku, yaitu tentang Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup membuka jalan. Kita buka Yesaya pasal 43 ayat yang ke-9. Yesaya 43 ayat 19, lihat aku hendak membuka sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini janji Tuhan ketika bangsa Israel mengalami pembuangan saudaraku, bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Bahkan di ayat yang sebelumnya Tuhan mengingatkan kembali bagaimana laut Teberau itu dibuka oleh Tuhan. Bagaimana mereka diberi makan di dalam pemeliharaan di padang gurun. Bagaimana mereka menyeberangi sungai Yordan saudaraku. Nah hari ini kita bahas dari poin ketiga ini. Bahwa percayalah bahwa Tuhan sanggup membuka jalan buat saya dan saudara. Nah saudaraku, dalam kasih Kristus yang dialami Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Perhatikan ini, dan ini menjadi cermin orang-orang percaya. Ketika Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, dari perhambaan, mereka enggak langsung di situasi yang nyaman. Mereka enggak langsung berada di situasi yang membahagiakan. Tetapi mereka berada dalam situasi menghadapi laut Teberau, menghadapi padang gurun, menghadapi sungai yang dalam. Ini poin ini yang akan saya coba bahas lagi. Begitu kita orang percaya, ketika percaya Yesus bukan berkat, dan berkat. Ketika kita diangkat dari perbudakan dosa, diperhamba, dilepaskan dalam pengorbanan Yesus, kita sebagai orang Kristen akan hadapi proses ini. Laut Teberau, padang gurun dan sungai dalam. Nah saudaraku, ketiga hal ini yang saya akan coba memberkati kita semua, dan proses inilah menjadi proses kita hari-hari ini. Nah saudaraku, Keluaran pasal yang ke-10. Saya sebut ini pengalaman laut Teberau ya, 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kondisi seperti ini melihat ada gerakan beribu-ribu orang Mesir menyerang Israel, dan Israel dalam kondisi terjepit, jalan buntu. Banyak mereka orang akan menyerang Israel pada waktu itu. Dan pengalaman ini yang jadi pengalaman kita. Di mana saudara diizinkan Tuhan, saudara berada di titik di mana saudara sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada jalan lagi, tidak ada lagi yang saudara bisa harapkan.
Tetapi melihat di ayat yang selanjutnya saudaraku, di ayat yang ke-21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Sanggup Tuhan, amin? Tuhan sanggup. Dalam kondisi terjepit tidak ada jalan. Mundur, mati, diam, mati, saudaraku. Itu tidak bisa lagi mau buat apa. Yang terjadi terkadang persungutan, kebingungan. Tetapi mari kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan buka jalan buat saya dan saudara. Ya, ada seorang ibu, saudaraku, ya, bingung mau ngapain, penghasilan berkurang, ya, buat usaha kecil-kecilan aja, langsung Tuhan berkati. Cuman kecil-kecil, Tuhan buka jalan, bukan? Tuhan buka jalan, saudaraku. Ini pengalaman laut Teberau. Bagaimana dengan pengalaman padang gurun? Pengalaman padang gurun ketika masuk ke padang gurun, saudaraku, ya mereka mengalami suatu kepahitan di padang gurun. Mereka mengalami suatu kondisi kelaparan, kondisi kehausan. Nah, soal bicara kepahitan, bukan hanya berbicara tentang kekecewaan, aku kepahitan sama si A. Aku kepahitan sama pendetanya, aku kepahitan, enggak. Kepahitan ini juga bisa dialami orang percaya karena kondisi begitu pahit. Naomi artinya cantik, saudaraku. Tetapi ketika dia pulang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena sesuatu yang pahit yang kualami. Yang dialami oleh Israel pun pahit, saudaraku. Dan terkadang kepahitan itu, pengalaman pahit itu kadang Tuhan izinkan. Bukan kepahitan ya, alami kondisi yang pahit, Tuhan izinkan. Kelaparan, kehausan. Tetapi di tengah masa, saudaraku, kondisi pahit, lapar, haus. Saudaraku, di padang gurun kondisi ini Tuhan buka jalan. Tentang kepahitan tadi, saudaraku, di ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat pasal yang ke-15 ayat 25. Tuhan sanggup buka jalan, saudaraku. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya apa? Sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Mereka mencari air, yang didapat air pahit. Tetapi ini jalan Tuhan, hanya sepotong kayu. Ya, ini gambaran tentang salib Yesus mampu mengubahkan yang pahit menjadi amin. Haleluya. Menjadi manis, saudaraku. Hari ini engkau melihat kondisi pahit Pak. Pahit Tuhan. Seperti Naomi, nanti baca ya. Naomi itu ngomong, ada orang-orang datang ketika Naomi sampai ke Bethlehem. Naomi datang. Terus Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi lah. Panggil aku Mara. Jangan panggil aku cantik, panggil aku Mara, pahit. Karena sesuatu yang pahit yang aku alami hari-hari itu. Suamiku meninggal, anak-anakku meninggal, satu mantuku pergi, tinggal mantuku satu ini. Ya pahit sekali, tapi tidak ada yang mustahil Tuhan ubahkan yang pahit menjadi manis. Selanjutnya saudaraku, Tuhan buka jalan kondisi ketika di padang gurun menghadapi kelaparan. Dikatakan di ayat yang keempat dari pasal 16, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Tidak ada yang mustahil, roti. Ya, jemaat ada yang jual roti? Ada, saudaraku. Kalau saudara mau, hubungi ada jemaat yang jual roti ya. Tapi bayar. Ya, saudaraku. Beda dengan Tuhan. Tuhan kasih gratis setiap hari roti hidup, roti mana. Ya. Gratis dan dipungut setiap kebutuhannya. Jalan itu dari Tuhan. Kalau saudara bisa adakan sesuatu di masa sukar ini, itu jalan dari Tuhan. Untuk kebutuhanmu dicukupkan, saudaraku. Selanjutnya, Keluaran 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu
dapat minum. Rasa haus. Padang gurun itu panas, saudaraku. Padang gurun itu panas. Padang gurun itu bukan tempat yang enak. Kalau malam dingin sekali. Kok tahu Pak belum pernah ke sana? Ya firman Tuhan kasih tahu. Ya. Makanya Tuhan kasih apa? Tiang awan, tiang api. Tiang awan waktu siang, tiang api waktu malam supaya terang dan mereka hangat. Ini kondisi saat itu. Tetapi Tuhan buka jalan melalui batu yang dipukul dan keluar air. Jalan saudaraku. Dan saya herannya saudaraku, di ayat ini ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka langsung mengalami ini secara berurutan. Ya, pahit, marah ya, terus mengalami kelaparan, mengalami kehausan lagi. Berurut-urut pasalnya, pasal 15, pasal 16, pasal 17. Dan ini menjadi gambaran orang percaya. Jadi Kristen itu gak gampang, tapi kemuliaannya luar biasa kalau kita berhasil dalam proses Tuhan. Saudara akan hadapi namanya, apa tadi? Pengalaman padang gurun ya. Tapi lihat Tuhan buka jalan. Selanjutnya saudaraku, proses yang Tuhan berikan yaitu tentang pengalaman sungai dalam. Nah, gak gampang masuk ke Kanaan saudara, gak gampang. Yosua pasal 3 ayat 15 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Yang saya tebali di situ, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ketika bangsa Israel udah di satu titik di mana melangkah, yes, pijak tanah Kanaan, ada tantangan lagi di situ. Menyeberang sungai Yordan. Menyeberang sungai Yordan, kondisi pada waktu itu kondisi dalam musim menuai. Dan air itu meluap. Di situ dikatakan sebak. Sebak itu tuh besar, banyak. Bahkan yang tadinya nggak dalam karena banyaknya air, kondisinya sangat dalam. Tidak ada yang tahu kapan mereka menyeberang tiba-tiba di musim menuai. Ya inilah musim kehidupan. Ya, tidak ada yang tahu saudaraku. Tetapi saudaraku ketika mereka menghadapi sungai yang dalam, sungai yang meluap saudaraku dalam kasih Kristus, Tuhan juga sanggup mengadakan mujizatnya. Dan dia buka jalan. Dikatakan di situ saudaraku, di ayat yang ke-15, di ayat yang ke-16 saya akan bacakan, buka di ini tolong. Di Alkitabnya bisa, di ayat yang ke-16. Ya, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Nah, saudaraku dalam kasih Kristus, tidak ada yang mustahil, haleluya. Yang dalam kondisi yang deras, masalah datang deras Pak, deras banget. Tiba-tiba belum selesai satu datang lagi Pak, kayak air. Kayak banjir. Tetapi tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan mampu sanggup buka jalan, saudaraku. Ada satu lagu yang memberkati saya. Menutup khotbah ini ada satu lagu lagi nantinya. Banyak lagu. Saya suka nyanyi ya saudara ya. Dan nyanyiannya memberkati kita semua. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi.
selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Saudara bisa angkat tangan lagi. Selalu ada jalan, oh selalu ada jalan. Amin. Tuhan, Engkau buka jalan buat kami. Seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, yes amin. Saat ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Amin. Saya tidak tahu proses apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini melalui COVID-19. Saudara merasa itu laut Teberau, saudara merasa itu padang gurun, saudara merasa itu masalah seperti sungai Yordan yang begitu deras dan begitu dalam. Tetapi firman Tuhan hari ini, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dia bisa buka jalan buat saya dan saudara. Menjadi sikap kita ada banyak sebenarnya. Beriman, hidup dalam kebenaran. Saya cuman satu bagikan hari ini. Yaitu apa saudaraku? Percaya tidak ada yang mustahil bagi itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat menutup. Ayub pasal yang ke-42 ayat 2. Kita baca ayat ini saudaraku. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu. Aku tahu. Aku yakini. Aku percaya. Aku alami bahwa Tuhan sanggup. Kalau ada kata sanggup di situ, kita kembali ke tema lagi. Berarti tidak ada yang mustahil. Saudara akan alami perkara yang luar biasa. Melakukan segala sesuatu apapun itu. Yang pertama tadi, memulihkan hidup saya dan saudara. Mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Apapun itu, bahkan membuka jalan buat saya dan saudara. Dan di warna merah tadi, tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau hari ini bagi diri kita, kapan saat itu tiba? Nantikan itu. Percaya itu. Karena apa yang Tuhan buat tidak ada kata gagal. Amin. Tidak ada batal-batalan. Dia akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Ada satu lagu dan saya mengundang kita bangkit berdiri semua.